Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Ardi Firmansyah dari Tadris Bahasa Indonesia 8C akan mempresentasikan hasil temuan metode pembelajaran berbicara saya. Metode pembelajaran berbicara yang saya pilih ialah metode pembelajaran berbicara make a match pada pembelajaran berbicara SMK. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang pemilihan. Latar belakang pemilihannya adalah proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Liriaja Kabupaten Sopeng tidak kondusif dan efektif karena siswa hanya menjadi pembelajar yang pasif, datang, duduk, diam, dan pulang. Guru masih sibuk menggeledah dan menyajikan materi sendiri tanpa memperhatikan kondisi siswa mereka sebagai pembelajar. Jadi dua kondisi ini sering ditemui ya. Yang pertama adalah siswa yang pasif, datang, duduk, diam, dan pulang, dan juga kondisi guru yang masih memberikan atau menyajikan materi sendiri tanpa memperhatikan kondisi siswa sebagai pembelajar. Tidak hanya ditemui di SMK Negeri 1 Liriaja, tapi dapat ditemukan di berbagai kelas. Selanjutnya, kondisi kelas sebelum penelitian dilaksanakan. Sebagaimana terlihat dalam latar belakang, kondisi kelas di SMK Negeri 1 Liriaja Kabupaten Sopeng ini cenderung tidak kondusif dan pasif. Ini berimbas pada pemerolehan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada materi keterampilan berbicara belum menunjukkan hasil yang diharapkan, yaitu memenuhi kriteria ketuntasan belajar KKM. Hasil belajar siswa SMK 1 Liriaja Kabupaten Sopeng, Indonesia umumnya masih di bawah dari skor yang telah ditetapkan, yaitu 75, yang dikategorikan sebagai tuntas. Nah, kelebihan metode make up match ini adalah: pertama, suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis. Yang ketiga, munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa. Sementara kekurangannya adalah memerlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. Waktu yang tersedia perlu dibatasi, jangan sampai siswa terlalu banyak bermain-main dalam proses pembelajaran. Guru perlu mempersiapkan bahan dan alat yang memadai, akan tercipta kegaduhan dan keramaian yang tidak terkendali. Jadi, kembali ke pengertian dari metode make up match ini. Jadi, pada dasarnya metode make up match ini adalah metode yang membagi siswa ke dalam dua golongan. Golongan siswa yang menerima kartu soal dan golongan siswa yang menerima kartu jawaban. Nah, dua golongan ini akan dipisah dan akan diacak secara random seperti itu, mana yang menjadi golongan pemegang kartu soal dan mana yang menjadi golongan pemegang kartu jawaban. Nah, setelah itu siswa akan disuruh untuk mencari dan mencocokkan pasangannya masing-masing berdasarkan dari kartu yang dia miliki. Misalnya siswa ini memiliki kartu soal, maka dia harus mencari kartu jawaban yang kartu itu merupakan jawaban dari soal dari kartu yang dia miliki. Jadi, metode ini termasuk dalam metode yang kooperatif yang akan memunculkan keriuhan atau kegaduhan, tapi akan sangat menyenangkan. Maka dari itu, di dalam kelebihannya seperti yang kita lihat tadi, akan muncul yang namanya suasana kegembiraan dalam proses pembelajaran. Juga akan muncul kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis. Yang ketiga, munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa. Ini karena seluruh siswa dituntut untuk aktif mencari pasangan, dituntut untuk aktif mencari jawaban atau soal sesuai dengan kartu yang mereka miliki. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, ya ini yang pertama memerlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. Jadi guru perlu memonitori step by step atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Jangan sampai langkah-langkah yang dilakukan itu jauh dari sebagaimana mestinya. Yang kedua, waktu yang tersedia perlu dibatasi. Jangan sampai siswa terlalu banyak bermain-main dalam proses pembelajaran. Karena ini
merupakan metode yang kooperatif yang menuntut siswa untuk aktif dalam kelas, menuntut partisipasi siswa, maka akan muncul kecenderungan yang besar untuk siswa tidak fokus dalam pembelajaran, namun akan lebih cenderung untuk bermain-main. Kita sebagai guru akan memonitori jalannya kegiatan pembelajaran, jangan sampai mereka lebih fokus kepada bermain-main. Akan tetapi harusnya mereka fokus juga pada pembelajaran. Yang ketiga, guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. Nah, di sini guru perlu menyiapkan dua jenis kartu. Yang pertama itu tadi kartu soal dan juga kartu jawaban. Yang keduanya ini perlu untuk disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Jangan sampai materinya ini jauh dari apa yang menjadi pembahasan. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah akan tercipta kegaduhan dan keramaian yang tidak terkendali. Ini harus ditekan oleh guru agar kegaduhan dan keramaian ini semata-mata adalah bersifat dalam konteks pembelajaran. Jangan sampai kegaduhan atau keramaian ini berlebihan dan keluar dari konteks pembelajaran. Jadi ini adalah langkah penerapan metode make a match. Langkah yang pertama adalah guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Sebaliknya, suatu bagian kartu soal dan bagian jawabannya akan dipersiapkan. Jadi, seperti yang telah sampaikan tadi, ada dua jenis kartu yang akan dibagikan kepada siswa. Otomatis siswa juga akan digolongkan menjadi dua golongan, yaitu siswa dengan kartu jawaban dan juga siswa dengan kartu soal. Yang kedua, setiap siswa mendapat satu buah kartu. Jadi masing-masing siswa mendapatkan satu buah kartu, entah itu kartu soal ataupun itu kartu jawaban. Tiap siswa memikirkan jawaban soal dari kartu yang dipegang. Nah, di sini siswa akan merefleksi ya. Jika mereka mendapatkan kartu jawaban, maka mereka akan memikirkan soal apa yang cocok untuk jawabannya. Sebaliknya, jika siswa ini mendapatkan kartu soal, maka dia akan memikirkan jawaban apa yang cocok atas soal dari kartu yang dia miliki. Yang keempat, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Yang selanjutnya, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Yang selanjutnya adalah setelah satu babak kartu dikocok lagi agar siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya dilakukan terus-menerus. Yang terakhir adalah kesimpulan penutup. Nah, ini adalah sumber yang saya pakai, yakni dari Wahid A dan Andira DA 2022, metode make a match, bagaimana implementasinya dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa sekolah menengah kejuruan. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.